Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tapi ikhwani fillah, barakallahu fikum, kita lihat kembali pembahasan kita dalam membaca matan Tuhfatul Atfal sekaligus syarah dari Asy-Syaikh Bilal hafizahullahu taala. Sekarang kita masuk pada matan yang ke-29. Kata penulis rahimahullahu taala, wa adhiranna lama fi'lin mudlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Dan adhiranna, perjelaslah, baca jelaslah, lam fi'il secara mutlak, seperti dalam contoh qul na'am, wa dan qulna pada lafaz qulna, waltaqa dan pada lafaz iltaqa. Asy-Syarah hafizahullahu taala, Asy-Syaikh Bilal hafizahullahu taala menyebutkan, syara'an nazim rahimahullahu taala fil kalami an lamil fi'li. Di sini penulis rahimahullahu taala berbicara atau membahas tentang atau menjelaskan tentang lam fi'il. Wa innama summiyat bidzalika liwujudiha fihi. Dinamakan dengan lam fi'il karena lam tersebut ada pada fi'il, ada pada kata kerja. Wala yahlul fi'lu min ay yakuna madiyan aw mudhari'an aw amran. Dan lam ini tidak lepas dari tiga keadaan yang terdapat pada fi'il. Ayyakuna madhiyan, terdapat pada fi'il madhi atau fi'il mudhari' atau fi'il amr. Jadi lam keadaannya tidak lepas dari tiga fi'il ini. Kemudian beliau sebutkan, mulai menjelaskan tiga keadaan tersebut yang terdapat pada fi'il. Fa'ammal madhiyu, adapun pada fi'il madhi, fatakunul lamu mutawassitatan. Maka adapun pada fi'il madhi, lam yang terdapat pada pertengahan, lam yang terdapat pada pertengahan fi'il madhi, nahwu seperti faltaqa. Di matan tadi sudah disebutkan ya, fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Faltaqa wa zulzilu, ya, lam di situ terdapat pada pertengahan kata. Wa mutatarrifatan, atau berada di ujung, seperti anzalna, ja'alna. Lam berada di ujung kata daripada fi'il madhi. Nah, ini buktinya kalau lam itu bisa terdapat pada fi'il madhi. Kemudian yang kedua, wa ammal fi'lul mudhari', adapun lam yang terdapat pada fi'il mudhari', fatakunu lamu mutawassitatan nahwu yaltafit, yalhath. Lam yang terdapat pada pertengahan fi'il mudhari', contohnya yaltafit, yalhath, wa mutatarrifatan, dan yang terdapat pada ujung daripada fi'il mudhari', nahwu seperti
aqul lakum, aqul lakum, man ya'mal, man ya'mal. Wa amma fi'lul amri, adapun yang terdapat pada fi'il amr, fa mutawassitatan, maka yang berada pada pertengahan kata, nahwu seperti wa alqi, wal anhum. Ya, ini lamnya terdapat pada pertengahan fi'il amr. Atau yang terdapat di ujung, wa mutatarrifatan, nahwu qul, ya, qul fatawakkal. Ya, jelas ya. Situ lamnya terdapat di ujung kata daripada fi'lul amri. Maka beliau menyebutkan, setelah menyebutkan keadaan-keadaan lam yang terdapat pada 3 fi'il itu tadi, baik itu di pertengahan kata atau di ujung kata, berikutnya beliau menjelaskan apa hukumnya lam yang seperti ini. Maka beliau sebutkan wa amman hukmiha, adapun hukumnya daripada huruf lam ini tadi, faqad qala an-nazim rahimahullah wa azhiranna lam fi'lin mutlaqa. Ini hukumnya ini. Fa hukmuha al-izhar. Ya. Maka hukumnya sebagaimana telah dikatakan oleh an-nazim pengarang di sini, wa azhiranna lam fi'lin mutlaqa. Ini hukumnya. Maka beliau sebutkan wa azhiranna, dan baca jelaslah lam yang terdapat pada fi'il, baik itu pada fi'il madhi, fi'il mudhari' ataupun pada fi'il amr. Baca jelas lam pada semua keadaan itu tadi, mutlaqa, secara mutlak. Ya, Syarah Asy-Syabilal hafizahullah menjelaskan bahwa fa hukmuha, dari keterangan penulis di sini, maka hukumnya lam yang terdapat pada 3 fi'il itu tadi al-izharu, semuanya dibaca jelas. Lakinna dzalika muqayyadun bima lam yaqa' ba'da lami lamun aw ra'un fa innaha tudghamu. Ya, hanya saja beliau sebutkan keadaan yang disebutkan di atas itu tadi, muqayyadun bima lam yaqa' ba'da lam, ya, terikat dengan apa yang ada pada setelah huruf lam itu. Ya. Kalau setelah huruf lam adalah huruf lam juga atau huruf ra, maka fa innaha tudgham, maka hukumnya dibaca idgham. Jadi muqayyadnya di sini nih ada keterkaitan. Ya. Secara mutlak, secara umum, lam yang masuk pada fi'il hukumnya dibaca jelas. Ini hukum secara umum. Tapi ada muqayyad, ada keterkaitannya dengan huruf setelahnya. Ya, kalau huruf setelah huruf lam itu adalah lam juga atau huruf ra, nah, maka beliau sebutkan di sini fa innaha tudgham, maka dibaca idgham. Tidak dibaca izhar. Iya. Qala an-Nazim rahimahullah wa mahallu izhariha idza lam taqa qabla lamin aw ra'in. Iya. Keadaan izharnya lam yang dibaca jelas itu idza lam taqa qabla lamin aw ra'in. Ya, kalau dia tidak terletak sebelum huruf lam atau huruf ra. Artinya lam yang dibaca jelas itu kalau setelah lam bukan huruf lam, setelah lam itu bukan huruf ra. Ini yang dibaca jelas. Ya, kita lihat contoh-contoh di atas itu. Ya. Waltaqa, faltaqa, setelah lam bukan huruf lam tapi huruf ta. Wa zulzilu, setelah huruf lam sukun bukan huruf lam tapi huruf zai. Sama dengan kata atau lafaz anzalna, ja'alna, setelah lam bukan huruf lam, bukan pula huruf
ra. Iya. Yaltafit, yalhath. Nah, ini semuanya dibaca izhar. Iya. Olehnya itu beliau sebutkan wa izharuha wa mahallu izharuha, keadaan lam yang dibaca jelas itu idza lam taqa qabla lamin aw ra'in. Ya, kalau lam itu berada ya, bukan lam setelahnya dan bukan ra. Fa in waqa'at qablaha, kalau lam itu berada sebelum huruf lam atau huruf ra, maka udghimat, dibaca idgham. Nah, contohnya di atas tadi, aqul lakum, aqul lakum. Wa ammal fi'lul mudhari, lam yang pada fi'il mudhari itu mutatarrifatan, yang berada di ujung. Aqul lakum, lam, setelah lam juga. Nah, ini yang dibaca apa? Fa in waqa'at qablaha udghimat. Kalau lam itu terletak sebelumnya huruf lam juga. Ya, fa in waqa'at qablaha, kalau lam berada sebelum huruf lam maka udghimat. Aqul lam, ya kan? Aqul ada huruf lamnya, sukun di situ. Keberadaan lam sukun ini berada sebelum huruf lam pada lafaz lakum. Nah, kalau seperti ini keadaannya, fa in waqa'at qablaha udghimat. Kalau lam sukun itu tadi berada sebelum lam setelahnya, maka udghimat, dimasukkan lamnya ke lam yang kedua. Ya, makanya kita baca langsung masuk di lakum, aqul lakum, ada tekanan suara di situ. Ya. Nah, ini keadaan ataupun hukum daripada lam yang terdapat pada semua keadaan itu tadi. Fa khulasatu ma taqaddam, maka kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan, disebutkan di atas, anna lamal fi'li ala halaini, bahwasannya lam yang terdapat pada fi'il itu ada dua keadaannya. Ini kesimpulannya ya, khulasah di sini. Ya, kesimpulannya di sini. Yang pertama, mudghamun fi ma ba'dahu. Lamnya dimasukkan kepada huruf setelahnya. Wadzalika fil lami war ra, dan idgham ini terjadi pada huruf lam dan huruf ra. Ya, ini keadaan yang pertama ini. Ya. Dimasukkan ke huruf setelahnya. Dan yang dibaca idgham ini terjadi pada dua huruf, pada huruf lam dan huruf ra. Artinya lam sukun yang bertemu dengan huruf lam atau lam sukun yang bertemu dengan huruf ra. Nah, contohnya kita lihat, qul rabbi, itu asalnya. Ya. Qul rabbi. Asy-Syaikh hafizahullah sudah menyebutkan. Ya, mudghamun fi ma ba'dahu, dimasukkan kepada huruf setelahnya. Ketika kapan? Fil lam war ra, ketika lam bertemu dengan huruf lam atau lam bertemu dengan huruf ra. Maka qul rabbi, karena lam bertemu dengan huruf ra, maka lamnya dimasukkan ke huruf ra. Bacanya gimana? Qur rabbi. Ya, bukan lagi qul rabbi tapi qur rabbi. Ini kesimpulannya di sini nih. Ini lamnya bertemu dengan huruf ra. Ya. Yang kedua, qul lakum. Qul lakum. Lam yang bertemu dengan huruf lam. Ya. Itu kan nanti akan datang lagi di pembahasan. Setelah ini kita akan membahas huruf-huruf yang sama bertemu. Sama di sini lam dengan lam. Sama makhrajnya, sama sifatnya, maka hukumnya masukkan lam ke lam yang kedua. Qul lakum yaj'al lakum, masukkan lam yang sukun yang pertama itu ke lam yang kedua. Nah, ini hukum yang pertama, kesimpulan yang pertama. Mudghamun fima ba'dahu. Dan mudghamun fima ba'dahu ini terjadi pada dua huruf, yaitu ketika lam sukun bertemu dengan huruf lam atau lam yang bertemu dengan huruf ra. Kesimpulan yang kedua, mudharun, yang dibaca jelas. Yang dibaca jelas ini fima ada dzalik, terjadi pada selain dari keduanya.
Ya, lam yang terjadi pada selain dari dua huruf. Ya, selain dari dua huruf di atas. Lam setelahnya selain lam. Lam setelahnya selain ra. Ini ada dzalik. Selain dari dua huruf di atas. Maka beliau sebutkan, adapun pada fi'il amri, fa fil amri, pada fi'il amr, nahu contohnya qul na'am. Qul na'am. Kita lihat di situ qul fil amr. Lam sukun, ya kan? Setelah lam sukun huruf apa? Huruf nun. Maka mudhar. Mudhar, ra-nya dibaca, lamnya dibaca jelas. Wa fil madhi, dan pada fi'il madhi, contohnya anzalna. Anzalna, ada huruf lam. Setelah huruf lam, huruf nun. Ya. Wa fil mudhari, dan pada fi'il mudhari, nahu yaltaqidahu. Ada lam sukun, setelahnya huruf ta. Nah, makanya beliau sebutkan yang dibaca jelas itu fima ada dzalik, terjadi pada selain dua huruf yang di atas. Ya, selain lam dan selain ra. Ya. Nah, ini yang dibaca jelas. Baik itu pada fi'il amr, fi'il madhi ataupun pada fi'il mudhari. Beliau sebutkan di bawah, wa baqiya minal lamatis sawakin allati lam yatakallam anha an-nazim rahimahullahu ta'ala. La mani wa hakal kalam anhuma. Sisa yang tinggal di sini, yang tersisa adalah lam sukun yang belum disinggung, dibicarakan oleh penulis di sini. Ada dua lam. Ada dua lam yang oleh penulis tidak menyinggung di sini. Apa dua lam itu? Kata Syaikh hafizahullah, wa hakal kalam anhuma. Maka inilah penjelasan dari dua lam tersebut. Yang pertama adalah lamul harfi. Lam yang terjadi pada huruf. Wa summiyat bidzalika liwujudiha fihi. Dinamakan dengan lamul harf karena lam terjadi pada huruf. Wala takunu illa mutatarrifatan. Dan lam ini, lam yang terjadi pada huruf ini tidak terjadi pada huruf kecuali hanya berada di ujung saja. Di ujungnya. Wahia lamu hal wa lamu bal. Yaitu lam yang terdapat pada kata hal dan bal. Hal, harf. Ya kan? Harf apa ini? Istifham. Ya. Hal berada di ujung. Syekh hafizallahu taala sudah menyebutkan bahwa lam yang terjadi pada huruf ini wala takunu illa mutatarrifatan. Ya, tidak terjadi lam yang masuk pada huruf ini kecuali hanya berada di ujung saja. Kita lihat hal di ujung, bal di ujungnya. Nah, maka hukumnya tudghamu lam. Tudghamu lamu hal fil lami. Lam yang pada lafadz hal, lam yang terdapat pada lafadz hal ini dimasukkan ke huruf lam. Ya, masukkan ke huruf lam. Seperti contohnya dalam surah An-Nazi'at ayat 18. Faqul hal laka ila an tazakka. Faqul hal. Ini hal, lam yang terdapat pada huruf. Lam yang terdapat pada huruf. Laka, lam sukun ketemu lam. Maka tudghamu lamu fil lam. Dimasukkan lam ke huruf lam. Faqul hal laka. Halla, terjadi idgham, ada tekanan. Ada huruf yang dimasukkan. Faqul hal laka ila an tazakka. Wa tudghamu lamu bal fil lami. Dan lam yang masuk pada, lam yang terdapat pada lafadz bal juga tudghamu dimasukkan, diidghamkan ke huruf lam juga. Nahu
Contohnya seperti di surah Al-Fajr ayat 17. Kalla balla, kalla balla, kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla. Ya, di situ ya, bal lam yang masuk pada huruf, hal lam yang masuk pada huruf. Setelahnya huruf lam maka tudgham, dimasukkan. Wa firra, dan pada huruf ra. Nahu contohnya seperti di surah Al-Anbiya ayat 56. Qala bal rabbukum, itu asalnya. Qala bal rabbukum. Tapi kita sudah sebutkan ya, Syekh Hafizahullah sudah menyebutkan kaidahnya. Lam yang bertemu dengan huruf ra maka tudgham, masukkan. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard. Qala bar rabbukum. Ya. Jadi ini gampang sekali untuk diingat ya. Tinggal diingat saja karena sama hukumnya. Pada fi'il, pada huruf, lam yang bertemu lam yang bertemu dengan huruf ra, maka dibaca tudgham, idgham, dibaca idgham. Nah. Wa tudharu fi ma ada dzalik, dan dibaca jelas pada selain dari dua keadaan yang di atas. Contohnya qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Qala hal alimtum, hal lam sukun, setelahnya apa? Huruf ain. Tudhar, dibaca jelas lamnya. Atau qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nu, lam setelah lam bukan ra. Jadi kaidahnya saya kira gampang sekali, ini tinggal diingat saja. Kalau lam ketemu lam idgham, lam ketemu ra idgham. Selain itu dibaca izhar. Ya, kemudian terakhir lamul amri. Hiya, ini lam yang kedua ya, yang tidak disinggung oleh penulis tadi, karena Syekh Hafizahullah sebutkan bahwa ada dua lam yang tidak disinggung oleh penulis. Ya. Lamul amri. Hiya lamun tufidul amra. Lam yang menunjukkan perintah. Lamun tufidul amra zaidatun an binyatil kalimah, yang merupakan tambahan dari bangunan kata. Tadkhulu 'ala al-fi'lil mudhari' fatajzimuhu. Ya, yang mana fi'il amr ini yang masuk pada fi'il mudhari'. Tadkhulu 'ala al-fi'lil mudhari' fatajzimuhu, maka dijazm fi'il tersebut, dibaca sukun. Ya, nahu contohnya wal yaktub. Wal yaktub, membuat fi'il mudhari itu terjazm. Nah, wal yaktub wal yanzur thummal yaqta' thummal yaqdu. Ada lamnya semua. Maka hukmuha al-izharu mutlaqan. Semua lam yang ada disebutkan di sini yang masuk pada lamul amr maka dibaca jelas secara mutlak. Iya. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala. Maka kembali kepada khulasah ya, kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala, anna lamal fi'li ala halaini, ini yang diingat, yaitu yang digarisbawahi ya. Itu kesimpulan dari semua lam yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Lam yang dibaca idgham dan lam yang dibaca jelas. Lam yang dibaca idgham ketika lam bertemu dengan huruf lam atau lam bertemu dengan huruf ra. Lam yang dibaca jelas selain dari dua itu tadi. Ya, selain dari dua huruf itu tadi. Baik, saya kira jelas ini ya. Begitu pula lam yang masuk pada huruf. Ya, lam yang masuk pada huruf
Maka dibaca idgham kalau bertemu dengan huruf lam, ya dibaca izhar selain daripada yang disebutkan pada contoh-contoh itu tadi. Baik, kita baca contohnya di khulasos saja yang kita ambil ya. Nomor 1. Qur rabbi qul lakum yaj'al lakum. Itu dibaca idgham. Yang kedua dibaca izhar. Qul na'am anzalna yaltaqituhu. Ya, kita masuk di dalam huruf di bawah. Yang pertama dibaca idgham. Faqul hal laka ila an tazakka. Ya, kita baca 2 harokat ya, karena mad jaiz ada pilihan. Faqul hal laka ila an tazakka. Kalla bal la tukrimunal yatim. Wa firra, pada huruf ra juga kita baca contohnya seperti di surah Al-Anbiya ayat 56. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardh. Kita ulangi. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardh. Berikutnya wa tudhar, yang dibaca jelas. Yang dibaca jelas berarti selain pada lam yang disebutkan di atas. Contohnya Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. Contoh yang kedua di surah Yusuf, di surah Al-Kahfi ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya. Jadi di situ tudhar ya, dibaca jelas lamnya. Baik, selesai pembahasan lam yang masuk pada fi'il. Ya, tetap kembali kepada apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa awhiranna lama fi'lin mudlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Berikutnya di matan yang ke-30. Ya, matan ke-30 pembahasan al-mithlain wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Ya. Hukum mithlain, mutaqaribain dan mutajanisain. Beliau sebutkan Syekh Bilal hafizahullah taala, ay babun fil hurufi allati tusamma bidzalik. Wal maqsudu bihadzal bab ma'rifatu ma yudghamu mimma la yudghamu minal huruf. Ya, beliau sebutkan di sini yang disebutkan di bab fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain, ai babun fil hurfaini iltaqaya wa sahha idghamuhuma. Maka 2 huruf apa saja ya
apa saja dari dua huruf yang bertemu, fasahha idghamuhuma, maka benar, ya, dikatakan benar ketika dibaca idgham itu. Nah, di sini pembahasannya. Apakah semua huruf? Samayati thalath, al-mutamathilan, al-mutaqariban, al-mutajanisan. Maka keadaan yang beliau sebutkan itu tadi, dua huruf yang bertemu kemudian dibaca idgham, benar kalau dibaca idgham, maka mengharuskan, ya, dua huruf itu tidak lepas dari salah satu tiga keadaan yang disebutkan di bawah ini. Ya, yang pertama mutamathilan. Yang kedua mutaqariban, dan yang ketiga adalah mutajanisan. Wa haka bayanu haqiqati kulli wahidin minha. Dan inilah penjelasan yang sebenarnya dari setiap salah satu hukum yang disebutkan di atas itu tadi. Minha, di antaranya kata An-Nazim rahimahullahu ta'ala, in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. In fi sifat, jika pada sifat, wal makharij, dan makhraj, ittafaq. Jadi kalau ada huruf, ada dua huruf, in fi sifati wal makharij ittafaq. Dua huruf tersebut pada sifat dan pada makhraj ittafaq, sepakat, sama, satu. Ya, kalau dua huruf tersebut ittafaq, ya, sama, sepakat, satu, menyatu pada sifat dan pada makhraj, maka harfani fal mithlani fihi ma ahaqqa. Dua huruf yang sama tersebut dinamakan dengan mithlan atau mutamathilain. Nah, itu yang disebutkan di nomor 1, keadaan yang pertama. Ya, jadi kalau ada dua huruf fi sifati wal makharij ittafaq, pada sifat dan pada makhrajnya sama, maka namanya apa? Al-mithlan. Ya, kita lihat keterangan dari Syekh Bilal hafizahullah, in fi sifati wal makharij ittafaq harfani. Ya, jika pada dua huruf, ya, ada dua huruf pada sifat dan makhrajnya sama, ai in ittafaqa harfani makhrajan wa sifatan. Apabila sama, ya, dua huruf tersebut makhrajnya dan sifatnya, ya, makhrajnya sama, sifatnya sama dari dua huruf tersebut, maka fal mithlani fihi ma ahaq, ai fatasmiyatuhuma bil mithlaini ahaqqu wa alzam. Ya, dari dua huruf tersebut dinamakan dengan mithlain. Dinamakan dengan mithlain itu lebih tepat. Ya, lebih benar. Lebih harus, gitu ya. Harus dinamakan mithlain. Berhak untuk dinamakan mithlain. Ini kalau ada dua huruf yang sama apanya? Sifat dan sama makhrajnya. Ya, fal mithlani huma al harfani alladzani ittahada makhrajan wa sifatan. Yang dimaksud dengan al mithlan adalah dua huruf yang ittahada, yang satu, yang menyatu, yang bersatu. Dua huruf yang bersatu makhrajnya dan sifatnya. Iya. Wa qad arrafa ghairu wahidin min ahli ilmi al-mithlaini biqawlihi al-harfani alladzani ittahada fil ismi war rasmi wa huwa al-mukhtaru lima sayati. Dan para ahlul ilmi di sini daripada ahli tajwid, ya, ahli qiraah, ya,
Mereka menamakan al-mithlain dengan pengertian dua huruf yang bersatu pada isim, pada penamaan dan pada tulisan. Pada penamaan dan pada tulisan. Ya, kalau pada tulisan berarti sama ya, mim dengan mim, ba dengan ba. Ini pada tulisan, ba ditulis dengan ba, ba juga. Mim dengan mim, lam dengan lam, ta dengan ta. Ya. Dua huruf yang sama, sama sifat, sama makhraj. Maka ini yang dipilih. Ya, pengertian inilah yang dipilih oleh kebanyakan para ulama, para ulama ahli tajwid. Ya. Maka apa hukumnya kalau ada dua huruf seperti ini? Nah, beliau sebutkan wa hukmuhu, dan hukumnya adalah wujubul idgham. Wujubul idgham. Kalau ada dua huruf yang mana dua huruf tersebut sifatan wa makhrajan, secara sifat dan makhraj sama, ittafaq, maka hukmuhu wujubul idgham. Harus dibaca idgham. In sakanal awwalu minhuma, jika sukun huruf yang pertama dari keduanya itu. Nah, contohnya idhab bi kitabi hadza. Idhab bi kitabi hadza. Kita lihat dua huruf yang sama makhraj sama sifat di situ apa? Ba. Ba dengan ba sama hurufnya kan? Ya, kalau sama hurufnya berarti sama sifatnya, sama makhrajnya. Ya, sama makhraj sama sifat. Nah, sama sifat. Kalau dikatakan sama sifat itu sudah pasti sama makhrajnya. Ya, kalau dikatakan sama sifat sudah pasti sama makhraj. Tapi kalau dikatakan sama makhraj belum tentu sama sifatnya. Karena ada huruf-huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya tidak sama. Seperti apa itu? Ba, mim, ya, fa, waw. Ini sama semua satu makhraj ini. Hanya sifat berbeda. Ya. Apalagi ta, dal, ya, ta, dal, ta. Ini satu makhraj ini. Hanya sifat berbeda. Jadi satu makhraj belum tentu sama sifatnya. Tapi kalau dikatakan sama sifat, pasti sama makhrajnya. Sama sifat. Dal, sama sifatnya dengan dal juga. Berarti satu makhraj. Nah, seperti itu. Hukmuhu wujubul idgham. Hukumnya harus dibaca idgham in sakanal awwalu minhuma, jika sukun huruf yang pertama dari keduanya itu. Ini syaratnya ya. In sakanal awwal. Kalau sukun huruf pertamanya dari dua huruf yang sama sifat dan sama makhrajnya itu. Kalau berharokat maka tidak dibaca idgham. Tidak dibaca idgham. Makanya disyaratkan apa? In sakanal awwal. Ini harus ditandai. Ya. Walaupun ada yang baca idgham, tapi bukan dari qiraah kita. Ya, bukan dari qiraah yang kita pakai. La dhahaba bisam'ihim, la dhahab bisam'ihim, itu bacanya. Dibaca idgham. Ya, tapi disyaratkan di sini apa? Wujubul idgham in sakanal awwalu minhum. Harus sukun di awalnya, harus sukun huruf yang pertama itu. Idhab bi kitabi hadza, idhab bi, dan masukkan ke ba yang kedua. Ya. Nah, ini yang pertama, mithlan. Jadi mithlan ini mungkin kita, kalau bahasa kita, semisal ya, semisal, mithlan. Ini bahasa tajwid, semisal. Wa yustathna minhu amrani, dan yang diperkecualikan dari hukum mithlain ini ada dua perkara. Kita lihat yang diperkecualikan itu. Yang pertama, ma law kana al-harful awwalu harfa maddin fa innahu la yajuzu idghamuhu.
au kanal awwalu ha'a saktin mithlu maliyah halaka. Ini perkecualian. Perkecualian yang pertama dari mithlain tadi yang hukum asalnya apa tadi? Wujubul idgham. Harus dibaca idgham jika huruf yang pertamanya sukun. Tapi ternyata ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan itu? Yang dikecualikan adalah malau kanal harful awal harfa maddin. Kalau huruf yang pertamanya adalah huruf mad, fa innahu la yajuzu idghamuhu. Maka tidak boleh dibaca idgham. La yajuzu idghamuhu, sambungannya di bawah ya. La yajuzu idghamuhu fi ma ba'dahu, tidak boleh diidghamkan ke huruf setelahnya. Contohnya qalu wa hum. Ini. Tadi hukum asalnya wujubul idgham. Kalau ada dua huruf yang sama sifat, sama makhraj, maka mengharuskan dibaca apa? Dibaca idgham. Kecuali pengecualian yang pertama kalau terjadi pada huruf mad. Ya, kalau terjadi pada huruf mad, maka fa innahu la yajuzu idghamuhu fi ma ba'dahu, tidak boleh dimasukkan ke huruf setelahnya. Contoh untuk memperjelas pembahasan. Kita ambil lafaz yang kedua. Fi yaumaini. Fi yaumaini. Fi ya sukun, ya kan? Ya sukun, harus sukun karena syaratnya di atas apa? Insakanal awal. Harus sukun yang pertamanya. Yang dibaca idgham harus sukun yang pertamanya. Ternyata ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan yang pertama gimana? Kalau terjadi pada huruf mad. Malau kanal harful awal, kalau huruf yang pertamanya adalah harfa maddin. Huruf mad. Kita lihat fi huruf mad, ya kan? Ya sukun sebelumnya kasrah. Huruf mad ada 3. Alif sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Di sini ya sukun sebelumnya kasrah. Ini huruf mad pertamanya ini. Yaumaini, ya yang berharokat. Ya sukun bertemu dengan ya yang berharokat. Ini kalau kita kembalikan ke syarat wujubul idgham, ini sudah harus dibaca idgham ini, ya kan? Harus dibaca idgham. Kenapa? Karena sama-sama ya dengan ya. Satu. Yang kedua, insakanal awal. Yang pertama juga huruf pertamanya sukun. Seharusnya dibaca idgham ini. Iya, harusnya dibaca idgham, tapi karena terjadi pada huruf mad, maka la yajuzu idghamuhu fi ma ba'dahu, tidak boleh dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi syaratnya diingat. Perkecualian kalau huruf mad itu dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena terjadi pada huruf mad. Jadi kalau terjadi pada huruf mad, yang ada di situ adalah tetap dibaca panjang 2 harokat. Fi yaumaini, fi tetap dibaca panjang 2 harokat. Atau di surah An-Nas, alladzi yuwaswisu, alladzi yuwaswisu. Atau di surah Al-Ma'un, alladzi yad'u, alladzi ya sukun, yad'u huruf ya. Sama, ya kan? In fi sifati wal makharij ittafaq. Sama sifat, sama makhraj. Harusnya dibaca idgham. Tapi tidak boleh dibaca idgham di sini. Kenapa? Terjadi pada huruf mad. Itu yang dikecualikan. Jadi dibaca panjang, jangan dibaca idgham. Jangan ada yang baca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu, jangan dibaca idgham. Alladzi yad'u, jangan dibaca idgham. Ya. Jangan sampai ini harus dibaca idgham ini karena sama sifat, sama makhraj. Ini harus idgham. Tapi para ulama ahli qiraah, ahli tajwid sudah menyebutkan yang dibaca idgham itu kalau tidak terjadi pada huruf mad. Tapi kalau terjadi pada huruf mad, la yajuzu idghamuhu fima ba'dahu.
harus dibaca panjang. Ya, harus dibaca mad. Ya. Qalu wa hum fi yaumaini. Ini yang pertama. Yang kedua, au kanal awwalu ha saktin. Kalau huruf yang pertama itu adalah hak sakta. Hak sakta. Mithlu maliyah halaka. Ada huruf sin ya. Sin panjangannya adalah sakta. Sakta, diam sejenak, kemudian melanjutkan bacaan tanpa mengambil nafas. Ya. Contohnya seperti di surah apa ini? Al-Haqqah. Maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, ini pengecualian juga. Pengecualian. Beliau sebutkan di sini, Syabilah hafizahullah taala, fayajuzu wajhani, maka boleh dibaca dengan dua cara. Ya, boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama idgham, dibaca idgham, yang kedua dibaca izhar. Ya, kita tambahkan satu ya. Kita tambahkan satu, yang ketiga dibaca sakta. Ya. Dibaca sakta. Yang dibaca idgham langsung masuk. Maliyah halaka. Maliyah halaka. Gabungan dua huruf, ada tekanan suara. Maliyah halaka anni sultaniyah. Itu idgham. Wal izhar dibaca jelas. Berarti kita berhenti di situ. Maliyah halaka anni sultaniyah. Baca jelas. Hak yang pertama kita baca, kemudian berhenti. Hak yang kedua lanjutkan bacaannya. Ini izhar. Hak yang ketiga sakta, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ada huruf sinnya di situ. Kita diam sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian lanjutkan bacaan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi kita berhenti, tidak mengambil nafas. Itu sakta namanya. Ya. Kalau yang disebutkan di sini idgham langsung masuk. Izhar dibaca jelas. Nah, dibaca jelas ini biasa kita baca waqaf, berhenti. Ma aghna anni maliyah, berhenti, ambil nafas. Halaka anni sultaniyah, itu izhar seperti yang kita baca. Baik, jadi ini untuk yang dikecualikan di sini dari pembahasan dua huruf yang sama sifat, sama makhrajnya. Tapi kita baca ya. Kita baca dulu untuk menutup pertemuan kita di malam hari ini. Kita baca contoh yang di atas. In fi sifati wal makharij tafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. Contohnya idhhab bi kitabi hadza. Silakan. Idhhab bi kitabi hadza. Nah, yang dikecualikan yang pertama kalau terjadi pada huruf mas. Ya, contohnya qalu wa hum. Qalu wa hum. Jangan sampai ada idgham ya. Qalu wa hum, jangan ada idgham. Karena ini dikecualikan. Panjangkan saja. Qalu wa hum fi yaumaini. Fi yaumain. Contoh lain yang tidak disebutkan di sini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Alladzi yad'ul yatim. Itu huruf matnya huruf ya. Kalau huruf waw qalu wa hum, atau illal ladzina amanu wa amilu. Itu amanu wa amilu. Amanu wa waw dengan waw. Ya, jangan sampai dibaca idgham. Amanu wa amilu, jangan. Tapi mat di situ harus dibaca panjang. Contoh yang kedua yang dikecualikan, yang pertama dibaca idgham, yang kedua dibaca izhar seperti di surah Al-Haqqah itu tadi. Kita baca, kita hemat nafas saja ya. Ma'aghna kita baca 2 harokat. Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, kita baca izhar dulu. Berhenti berarti. Satu ayat, di ayat 28 kita berhenti. Terus ambil nafas, lanjut di ayat kedua. Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kita baca idgham. Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kita baca sakta. Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik, jadi seperti itu untuk bacaan di surah Al-Haqqah ayat 28 dan 9. Ada 3 bacaan. Ya, walaupun Syekh di sini sebutkan 2. Yang pertama dibaca sakta, yang kedua dibaca idgham, yang ketiga dibaca izhar. Saya kira demikian. Untuk selanjutnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.